Sejak akhir 2025, teror terhadap aktivis dan influencer yang mengkritik pemerintah meningkat tajam. Teror itu muncul setelah publik memberikan kritik atas penanganan bencana Sumatera pada November 2025. Mereka mengkritik soal lambannya respon negara dalam menangani bencana tersebut. Mereka juga mengungkapkan dugaan akar dari bencana, yaitu penebangan hutan untuk lahan sawit dan pertambangan. Sasaran teror adalah figur dengan pengaruh publik dan jangkauan digital besar. Bentuk teror beragam, mulai dari serangan digital, ancaman fisik, hingga intimidasi simbolik. Pelaku teror hingga kini tidak teridentifikasi secara jelas. Ketidakjelasan ini memunculkan kegelisahan publik soal perlindungan kebebasan berpendapat. Muncul pula tudingan bahwa pelakunya adalah pemerintah yang ingin membungkam kritik publik. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace, Iqbal Damanik, menerima teror pada 30 Desember 2025. Rumahnya dikirimin bangkai ayam dengan pesan ancaman terhadap keselamatan keluarganya. Ancaman itu muncul saat Iqbal aktif mengkritik respons pemerintah atas bencana Sumatera. Selain teror fisik, Iqbal juga menerima serangan digital dan pesan ancaman online. Greenpeace menilai teror tersebut adalah upaya untuk membungkam kritik. Selama ini, kritik Iqbal berfokus pada keterkaitan bencana dengan deforestasi dan alih fungsi lahan. Sementara itu, kreator konten Shirley Anavita juga mengalami teror berlapis setelah bersuara soal Aceh. Teror terhadap Shirley bermula dari pesan ancaman dan meningkat menjadi aksi vandalisme. Pihak mengancam menuduh Shirley menggiring opini dan memanfaatkan bencana. Shirley menilai teror tersebut terkesan terkoordinasi, bukan insiden tunggal. Intensitas teror meningkat setelah ia tampil di berbagai forum media. Di sisi lain, pemusik DJ Doni menerima teror paling berbahaya secara fisik. Tempat tinggalnya menjadi sasaran pelemparan bom molotov oleh orang tak dikenal. Sebelumnya, Doni juga menerima paket ancaman simbolik bernada intimidatif. Teror terjadi setelah Doni mengkritik lambannya penanganan bencana Sumatera. Doni melaporkan kasus itu ke kepolisian karena sudah sangat membahayakan. Aktor Yama Carlos juga mendapat teror usai mengunggah video satir tanpa menyebut pihak tertentu. Teror berupa tekanan agar menghapus konten media sosialnya. Intimidasi meluas ke lingkaran terdekatnya untuk menciptakan beban psikologis. Setelah konten dihapus, teror mereda, menguatkan adanya dugaan motif pembungkaman. Kreator Firdian Aurelio mengalami serangan digital yang menyasar dirinya dan keluarga. Upaya peretasan dan penyalahgunaan akun digunakan sebagai alat intimidasi. Serangan terhadap keluarga menunjukkan pola teror yang personal dan sistematis. Kesamaan pola muncul. Muncul kritik lalu datang teror untuk membungkam. Sampai saat ini, tidak ada satupun pelaku yang secara resmi terungkap ke publik. Aparat belum memberikan penjelasan menyeluruh soal kasus-kasus ini. Kekosongan penjelasan hukum itu memperbesar spekulasi di ruang publik. Teror tidak menargetkan substansi kritik, melainkan keberanian menyampaikannya. Ancaman lebih menekankan jaga ucapan ketimbang bantahan terhadap argumen. Fenomena tersebut menciptakan efek gentar bagi masyarakat kritis. Pertanyaannya adalah, siapa dalang di belakangnya? Kami di PIS menilai tidak logis kalau pemerintah yang mengambil inisiatif itu. Sebab selama ini Prabowo sendiri sangat terbuka terhadap kritik. Reaksi keras yang dilakukan untuk membungkam kritik justru merugikan pemerintah. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus segera mengungkap dan menangkap pelaku teror. Penegakan hukum yang tegas penting untuk mencegah prasangka negatif terhadap pemerintah. Karena bisa jadi pelaku sebenarnya justru ingin menjadikan pemerintah sebagai kambing hitam. Stop bungkam kritik.